Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13. Simak baik-baik ya. Pertama kita akan mempelajari surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah sendiri terdiri dari 120 ayat. Surat Al-Maidah artinya hidangan. Hal ini berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada peristiwa Nabi Isa yang menurunkan hidangan dari langit atau dikenal dengan Al-Maidah. Surat Al-Maidah juga tergolong sebagai surat Madaniyah, yang artinya surat diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah. Inti dari surat Al-Maidah ayat 2 adalah perintah untuk tolong-menolong. Nah, perintah untuk tolong-menolong ini yang dibenarkan adalah dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi inti dari surat Al-Maidah ayat 2 ini adalah kita diperintahkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong-menolong dalam hal keburukan. Selanjutnya kita akan mempelajari surat Al-Maidah ayat 3. Nah, surat Al-Maidah ayat 3 ini sebagai penanda penyempurna agama Islam, karena surat ini juga merupakan surat yang terakhir atau ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam ayat ini diterangkan tentang makanan-makanan yang haram kita makan. Di antaranya kita tidak boleh memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula kita untuk menyembelih hewan untuk berhala. Selain itu kita juga diharamkan untuk mengundi nasib atau berjudi. Ayat ini juga menerangkan mengenai kesempurnaan agama Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inti dari surat Al-Maidah ini berisi tentang hewan-hewan atau makanan yang haram kita makan, tetapi ketika dalam keadaan terpaksa maka diperbolehkan, karena Allah Maha Pengampun. Akan tetapi jika keadaannya bukan karena terpaksa, maka makanan-makanan tersebut haram untuk kita makan. Nah, sekarang kita akan belajar surat Al-Hujurat ayat 12. Sebelumnya, surat Al-Hujurat sendiri terdiri dari 18 ayat dan merupakan urutan surat ke-49. Tergolong sebagai surat Madaniyah atau surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Hujurat mempunyai arti yaitu kamar-kamar. Nah, pada ayat 12 ini diterangkan kita harus menjauhi prasangka buruk. Karena apa? Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, inti dari ayat 12 ini adalah Allah memberi peringatan kepada kita semua untuk menjauhi sifat-sifat prasangka buruk atau seuzon terhadap orang lain, seperti ghibah,
menggunjing, namimah, marah, dan mencari-cari aib orang lain. Karena apa? Ini diperumpamakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jika orang melakukan hal seperti ini, maka kita harus menjauhi yang namanya prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini dijelaskan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw unta. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi Allah menciptakan kita manusia itu dua jenis, ada laki-laki dan perempuan. Nah, dari dua jenis tersebut Allah membentuk kita menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar kita saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Artinya apa? Yang menjadi tolak ukur seseorang di sisi Allah bukanlah dari jenis kelaminnya, bukan dari kekayaan, bukan dari kepintaran, melainkan dari segi ketakwaannya. Semakin orang tersebut bertakwa, maka semakin tinggi derajatnya. Ini adalah isi dari surat Al-Maidah ayat 13. Walaupun kita berbeda bangsa, berbeda suku, kita diperintahkan oleh Allah agar saling mengenal, agar saling bersaudara. Di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu dari Abu Musa, juga dijelaskan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Artinya apa? Orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nah, ini dia inti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kita dengan seorang yang lain harus saling menguatkan, harus saling berbuat rukun. Agar apa? Agar kita menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah. Nah, anak-anak kelas 6, itu dia penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Semoga kita semua dapat mengamalkan isi kandungan dari surat tersebut. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.